Menjadi mahasiswa pasti ada plus minusnya. Plusnya, lo bisa punya banyak relasi, teman-teman baru, sekaligus dapetin banyak ilmu. Minusnya, lo dituntut untuk bisa mengatur waktu sebaik mungkin antara kesibukan lo di kampus dan juga kegiatan lain di luar kampus. Hal ini tentu bukan perkara mudah. Pernah kan lo ngerasa, kok waktu singkat banget ya? Bisa jadi sebenarnya bukan waktunya yang kurang, melainkan lo-nya yang gak bisa manfaatin dan mengelola waktu yang ada dengan baik. Dengan kemampuan time management yang bagus, lo bisa menciptakan kehidupan yang lebih terarah, terstruktur, dan tentunya lebih produktif. Gue saranin nih, coba deh lo terapin tips manajemen waktu ala Presiden Amerika Serikat yang ke-34, Dwight Eisenhower, yang bakal gue bahas di video ini supaya lo gak kelabakan dan dilema lagi kayak lagunya Cherry Bell. Patrick Forsyth lewat bukunya yang berjudul Successful Time Management bilang bahwasanya manajemen waktu adalah cara yang dilakukan seseorang untuk membuat waktu bisa terkendali dan menciptakan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas. Salah satu hal yang bikin lo sulit mengatur waktu adalah kurangnya kemampuan dalam mengorganisir kegiatan sehari-hari. Misal, lo punya banyak hal yang harus dikerjain dari setiap minggu, bahkan setiap hari. Tapi lo justru nggak mencoba untuk seenggaknya bikin to-do list berisi hal-hal apa aja yang perlu lo lakuin. Alhasil, jadi keteteran, dan tugas lo malah nggak selesai-selesai. Atau lo mungkin udah nyoba ngatur jadwal nih, tapi in the end, jadwal lo berantakan karena terdistraksi sama hal penting yang mendesak. Kerap kali kita memasukkan banyak kegiatan dalam satu hari, kata kita menganggap semuanya sangat penting dan perlu diselesaikan hari itu juga. Di saat-saat kayak gitu, lo pasti berharap seandainya satu hari itu lebih dari 24 jam. Salah satu teknik yang bisa lo terapin untuk membantu mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu dan terbukti efektif meningkatkan produktivitas adalah dengan mengimplementasikan Eisenhower Matrix atau dikenal juga dengan sebutan Eisenhower Box. Nama Eisenhower sendiri diambil dari nama Presiden Amerika Serikat yang ke-34, Dwight D. Eisenhower, yang terkenal karena produktivitas yang tinggi. Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People turut mengupas secara mendalam metode ini. Inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik dengan memisahkan hal-hal yang harus kita lakukan ke dalam 4 buah kategori. Keempat kategori itu dibagi berdasarkan seberapa mendesak sih dan seberapa penting kegiatan harus kita lakukan. Kuadran 1. Penting dan mendesak. Dalam kuadran ini, lo cuma bisa masukin hal-hal yang sangat penting dan wajib lo selesain di hari itu. Memasukkan terlalu banyak pekerjaan ke dalam kuadran ini akan membuat lo nggak produktif. Misal, lo punya tugas yang menyelesaikan draft skripsi dan tenggat waktunya adalah paling dekat di antara kegiatan lainnya. Maka dari itu, lo harus melakukannya sekarang juga dan tidak menunda-nunda karena itu sangat penting dan mendesak. Biasain untuk meninjau kembali list yang udah lo buat dan pertimbangin ulang mana aja pekerjaan yang paling mendesak di antara pekerjaan mendesak lainnya. Kuadran 2. Penting namun tidak mendesak. Masukin tugas dan pekerjaan yang penting dan bisa lo cicil secara bertahap di dalam kuadran ini. Walaupun gak mendesak, tapi lo tetap harus menentukan target penyelesaiannya supaya pekerjaan ini bisa berjalan sesuai dengan plan. Proses mencicil dalam pekerjaan yang tidak mendesak sangat penting, agar lo nggak keteteran ketika deadline udah dekat. Istilahnya, lebih cepat kan lebih baik. Contohnya, ketika lo masih mahasiswa baru dan berencana untuk lulus tepat waktu di tahun keempat kuliah. Lo harus mulai nyusun nih rencana dan mulai nyicil secara bertahap supaya target tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kuadran 3. Mendesak namun tidak penting. Kuadran ini berisi hal-hal yang gak penting, tapi tetap harus dikerjain. Misalnya, follow up jadwal rapat lewat telepon atau email, diskusi dengan teman kuliah,
dan lain-lain. Ketika lo nggak mampu ngerjainnya, lo bisa aja coba untuk mendelegasikan tugas itu ke orang lain. Kuadran 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Pada kuadran ini, berisi kegiatan-kegiatan yang gak wajib lo lakuin atau boleh dilakukan, tetapi harus tahu batasannya. Seperti main game, berselancar di sosial media di tengah waktu kuliah atau kerja, kumpul berlama-lama sama temen cuma buat gosip. Kebanyakan dari kita seringkali terjebak berlama-lama di kuadran 4 ini. Kalau lo udah terjebak dalam kegiatan tadi, segera hentikan dan buat skala prioritas lo. Menyusun skala prioritas emang gak semudah kelihatannya. Dan buat lo yang belum terbiasa, pasti jadi tantangan tersendiri nih. Apalagi ketika lo lagi banyak banget dihadapin sama pekerjaan dan deadline. Dengan menggunakan Eisenhower Matrix ini, lo bisa nentuin skala prioritas dalam menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan secara lebih efisien. Kelebihan yang ditawarkan oleh metode ini adalah fleksibilitasnya yang bisa diterapin dalam berbagai kondisi dengan modifikasi yang sesuai. Dijamin deh, lo akan sangat terbantu untuk menyelesaikan semua pekerjaan secara tepat waktu. Kalau kata Brian Tracy, manajemen waktu layaknya sebuah kendaraan yang dapat membawa lo ke sebuah tujuan yang lo inginkan di masa depan. Orang yang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Gue Tika dari Tips Mahasiswa pamit. See you again di tips-tips mahasiswa selanjutnya. Bye-bye!